Sahabat Skolastika Claretian yang terkasih dalam Kristus, salam jumpa lagi dalam program Permenisan, Permenungan Sabda Mingguan bersama saya Frater Karol Suarez CMF. Kali ini saya tidak sendirian, tetapi saya ditemani oleh salah seorang frater tampan yang sudah sekian purnama tidak pernah muncul dalam program Permenisan ini. Dia adalah Frater Rian CMF. Frater, bagaimana kabar pada hari Minggu ini? Kabarnya sangat luar biasa. Sehat ya Frater? Sehat. Sungguh luar biasa ketika ia menjawab pertanyaan saya. Ia menampilkan senyuman yang paling manis. Saya yakin dan percaya ia mampu memberikan remah-remah sabda untuk kita santap pada hari Minggu ini. Karena itu, baiklah kita membuka permenungan kita dengan berdoa dan juga mendengarkan sabda Tuhan. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Roh Kudus, bukalah hati kami untuk merenungkan sabda-Mu. Bersabdalah ya Tuhan, kami hamba-hamba-Mu siap mendengarkan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan Dia, maka Ia akan bersemayam di atas takhta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan Ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Dan Ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, "Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapa-Ku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku." Maka orang-orang benar itu akan menjawab Dia, katanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat Engkau lapar dan kami memberi Engkau makan, atau haus dan kami memberi Engkau minum? Bila manakah kami melihat Engkau sebagai orang asing, dan kami memberi Engkau tumpangan atau telanjang dan kami memberi Engkau pakaian? Bila manakah kami melihat Engkau sakit atau dalam penjara, dan kami mengunjungi Engkau?" Dan raja itu akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku." Dan Ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, "Enyahlah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk. Enyahlah ke dalam api yang kekal yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dan dalam penjara, kamu tidak melawat aku." Lalu mereka pun akan menjawab Dia, katanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat Engkau lapar, atau haus, atau sebagai orang asing, atau telanjang atau sakit, atau dalam penjara dan kami tidak melayani Engkau?" Maka Ia akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku." Dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal, tetapi orang benar ke dalam hidup yang kekal. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Setelah membuka permenungan kita dengan doa pembuka dan juga mendengarkan sabda Tuhan, Frater Rian dan juga sahabat Skolastika Claretian, mari kita bertanya-tanya atau berbincang-bincang dengan Frater Rian. Nah Frater, tolonglah ceritakan sedikit mengenai bacaan Injil yang baru saja kita dengarkan. Baik, terima kasih kepada Frater Karol yang telah mengantar kita pada pembukaan Permenisan pada pagi hari ini.
Saya akan mencoba menarasikan berkaitan dengan Injil yang akan kita renungkan pada hari ini. Bertepatan sekali pada hari ini, Gereja Sejagat merayakan Hari Raya Kristus Tuhan Raja Semesta Alam. Ya, dalam hal ini kita mengakui Kristus sebagai Raja. Tetapi dalam kali ini saya akan coba merenungkan dari sisi lain sebagai Kristus sebagai Raja. Dalam narasi Injil, di sana diterangkan bahwa ada proses pengadilan terakhir. Dalam proses pengadilan itu ada pemisahan antara kambing dan domba. Kira-kira itu berkaitan dengan narasi umum berkaitan dengan bacaan yang akan kita renungkan pada hari ini. Ada pemisahan kambing dan domba ya Frater. Nah, lalu apa sih yang dimaksudkan Yesus harus memisahkan kambing dan juga memisahkan domba? Kira-kira apa maksud dari Yesus dalam bacaan Injil pada hari ini? Oke, pertanyaan sangat menarik dari Frater Carol. Mengapa ada pemisahan? Ya. Tentunya pemisahan ini berkaitan dengan siapa yang masuk dalam kerajaan surga dan siapa yang tidak. Dan penilaian atau takaran yang dapat diambil dari pemisahan ini adalah berkaitan dengan bagaimana cara atau hidup kita selama ini. Apakah sesuai dengan kehendak Tuhan atau tidak. Sehingga itu menjadi alasan atau kriteria apakah kita akan masuk kerajaan surga atau tidak berdasarkan pada sikap dan tindakan kita sehari-hari. Oh, jadi antara kambing dan domba itu mencerminkan kriteria kita ya. Kalau memang baik, kita masuk ke dalam kerajaan surga. Tapi kalau buruk, kita akan dibuang ke neraka, seperti itu. Benar sekali. Nah, lalu apa yang menjadi pesan untuk kami semua nih dalam melalui refleksi Fraterian ya, melalui dalam bacaan Injil yang baru saja kita dengarkan dan juga penjelasan yang sangat baik sekali oleh Fraterian. Berkaitan dengan pesan yang dapat kita ambil dari bacaan Injil hari ini, saya merujuk pada satu ayat yang sangat menarik dan tentunya pujis kalau kita mendengarnya secara baik-baik. Ayatnya berbunyi demikian: ketika aku lapar, engkau memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Dan ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku sakit, kamu memberi atau melawat aku. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Dan ketika aku penjara, kamu mengunjungi aku. Apa maksud yang dapat kita ambil dari ayat yang sangat menarik ini? Bahwa kita perlu peduli terhadap sesama. Dan kepedulian itu tidak hanya sebatas ungkapan atau berkata-kata, tetapi melalui perbuatan yang nantinya menjadi kriteria apakah kita masuk dalam kerajaan surga atau tidak. Sehingga poin atau rangkuman yang dapat kita pesan dari Injil hari ini adalah semoga kita menjadi pemberi kekuatan bagi mereka yang lemah atau bagi mereka yang tersingkirkan, juga menjadi pemberi harapan bagi mereka yang kehilangan harapan atau putus asa, juga menjadi pemberi sukacita bagi mereka yang berduka cita. Kira-kira itu pesan yang dapat kita ambil dari Injil hari ini. Iya, satu kata yang dapat saya petik nih Frater adalah peduli. Oke. Terima kasih banyak Fraterian yang sudah memberikan renungan yang sangat menarik sekali. Dan pesan yang terakhir itu adalah peduli seperti Kristus yang adalah Raja, Tuhan peduli terhadap manusia. Seperti itu ya Frater. Karena itu mari kita tutup permenungan kita dengan doa penutup. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu atas segala berkat, rahmat, dan penyertaan-Mu sepanjang permenungan hari ini. Kami mohon dengan meresapkan sabda-Mu, Engkau mampu mengubah hidup kami, baik tingkah laku, perkataan, dan perbuatan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.